Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nazira dengan NIM 22004151. Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan materi sesuai dengan makalah yang saya buat, yaitu penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, bentuk penerapan teknologi pendidikan di negara maju. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Jika negara tersebut telah mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Penerapan teknologi pendidikan pada negara maju sudah terlaksana sejak setengah abad yang lalu. Penyampaian pembelajaran atau perkuliahan secara misal melalui alat pemancar seperti radio. Media pembelajaran tidak hanya radio pendidikan, tetapi juga menggunakan televisi pendidikan, di mana yang pada mulanya itu hanya digunakan untuk hiburan. Tetapi karena kemajuan teknologi dan kemampuan berpikir yang cepat, maka mereka menjadikannya sebagai media untuk pembelajaran. Alat media, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan sumber belajar yang digunakan pada negara maju ini yaitu alat media yang digunakan seperti radio, TV, fotografi, slide, proyektor, komproyektor, komputer, mikrotouch puter, mikrotesting, sistem, studio, TV studio, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan pada negara maju ini seperti praktikum, penelitian terhadap objek, mendorong pelajar agar dapat menghasilkan karya yang dijadikan sebagai bahan evaluasi. Sedangkan sumber belajar yang digunakan, objek penelitian seperti ruangan simulator, laboratorium, pesawat mekanik, penelitian tempat yang khas seperti penelitian suku pedalaman di hutan, fosil-fosil purbakala, antropologi berupa tempat, adat atau kebiasaan dan budaya suatu penduduk, internet, telekonferensi, dan televisi pendidikan. Adapun kelompok dan sasaran yang akan dituju, di negara maju kelompok dan sasaran yang akan dituju yaitu seperti dosen, profesor, intelektual, mahasiswa, siswa profesor, dan siswa menengah kejuruan. Pengelolaan dan sumber dana di negara maju. Negara maju pengelolaannya dikelola oleh pemerintah, konsorsium, dan privat. Sedangkan sumber dananya berasal dari pemerintah, donatur, masyarakat swasta. Selanjutnya, kegiatan penerapan teknologi pendidikan di negara maju dalam pembelajaran biasa dan tumbuh serta berkembang antara lain. Yang pertama, kegiatan pemanfaatan teknologi pendidikan secara massal. Teknologi pada negara maju telah digunakan oleh semua orang, dari masyarakat kecil, kalangan pejabat, dan petinggi negara, dan yang paling utama tentu digunakan oleh para pelajar dan berbagai ahli. Contoh teknologi yang dimanfaatkan adalah internet yang mereka gunakan sesuai dengan profesi yang mereka miliki. Yang kedua, kegiatan kelompok belajar. Di sini, kelompok belajar dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran dan disinilah para pelajar bisa bertukar pikiran dan menyelesaikan suatu persoalan dengan jalan bersama untuk memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga, kegiatan belajar individual. Kegiatan seperti ini mungkin lebih efektif dilakukan oleh kalangan tertentu karena dengan belajar secara individual, mereka dapat mengembangkan potensi yang terdapat di dalam dirinya. Kegiatan biasanya menggunakan berbagai media seperti mesin belajar, komputer, dan teks pengajaran individual terprogram. Hampir semua sekolah di negara maju sudah dilengkapi dan memanfaatkan berbagai media elektronik dan fotografi. Di Australia dan New Zealand, untuk melayani peserta didik yang jauh terpencil yang tidak ada sekolah terdekat dari pemukimannya, mereka dapat mengikuti pembelajaran melalui siaran radio sekolah dari tempat masing-masing pada jam siaran. Sedangkan di Inggris mengembangkan siaran radio untuk pendidikan tinggi guna melayani mahasiswa yang tersebar di seluruh Inggris. Berikutnya, perbedaan tujuan penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan berkembang. Yang pertama, tujuan penerapan teknologi pendidikan di negara maju. Di Australia dan New Zealand, pemanfaatan siaran radio untuk pendidikan telah meluas sampai daerah terpencil.
Di Jepang, media pembelajaran yang digunakan adalah TV dan alat komunikasi lainnya. Pada mulanya, hanya untuk hiburan dan alat-alat penyampaian pesan, penerapan, dan kemudian para ahli melihat media ini untuk dimanfaatkan sebagai media pendidikan. Yang kedua, tujuan penerapan teknologi pendidikan di negara berkembang. Di Niger memanfaatkan media teknologi komunikasi dalam sistem pendidikan nasional. Pada tahun 1964, siaran televisi pendidikan dikembangkan. Sasaran umatnya adalah para guru sekolah dasar. Sasaran lain yang harus cepat terselesaikan di Niger adalah pemberantas buta huruf. Selanjutnya, perbedaan sasaran penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, sasaran penerapan teknologi di negara maju. Negara maju, pemanfaatan media komunikasi dapat mencapai sasaran anak atau mahasiswa tidak hanya dalam kelas, tapi juga terdapat pada beberapa kelas. Sasaran teknologi pendidikan di negara maju adalah siswa dan mahasiswa. Yang kedua, penerapan teknologi pendidikan di negara berkembang. Pada negara berkembang, sasaran teknologi pendidikan masih mengutamakan pendidikan. Karena kebanyakan para pendidik di negara berkembang belum profesional dalam pembelajaran menggunakan media. Contoh, Niger sasarannya guru-guru sekolah dasar dan masyarakat. Panda Gading sasarannya karyawan menengah berbagai perusahaan. Aljazair sasarannya guru dan calon guru. Kolombia sasarannya anak-anak SD. Peru sasarannya anak-anak TK dan calon pekerja tamatan SD. Muang Hatai, sasarannya murid SD kelas 3-5. Honduras, sasarannya masyarakat dan anak-anak usia sekolah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam negara maju ini, pada negara maju, kendala-kendala yang dihadapi tidak terlalu besar atau rumit. Penyakit pendidikan seperti buta huruf, kemiskinan, dan kebodohan bisa diatasi secara cepat. Kita masuk yang kedua, yaitu penerapan teknologi pendidikan di negara berkembang. Menurut analisa G. Prachhoropoulos, negara berkembang memiliki investasi dalam sumber daya manusiawi dan mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dari investasi dalam bidang fisik, serta dalam bidang pendidikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dean Jamieson membuat analisa pendidikan di Indonesia yang satu kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk mempertahankan angka partisipasi pendidikan dasar pada taraf yang tetap belanja pendidikan harus dilipat duakan pada tahun berikutnya. Yang kedua, angka partisipasi akan turun menjadi 15% bila pertumbuhan belanja pendidikan sama dengan kenaikan ongkos nyata. Alat media, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan sumber belajar yang digunakan dalam negara berkembang ini, yaitu alat media yang digunakannya adalah seperti radio, TV, modul, korespondensi, pengajaran terprogram, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan menyampaikan materi pembelajaran baik secara audio maupun visual. Melatih siswa menjawab lembaran awal lembaran pertanyaan, melatih siswa melakukan perbandingan, pengamatan, pengembangan, dan penelitian terhadap suatu objek, memberikan tugas kepada pelajar. Sedangkan sumber belajar yang digunakan seperti buku cetak modul LKS, televisi LKS, televisi pembelajaran radio interaktif internet, dosen guru, tutor, pendapat para ahli. Kelompok dan sasaran yang akan dituju. Di negara berkembang, kelompok dan sasaran yang akan dituju seperti guru-guru SD, SLTP, SMU, murid usia sekolah yang memiliki keterbatasan ekonomi, masyarakat buta aksara atau keterbelakangan, masyarakat pedesaan, masyarakat yang putus pedesaan, masyarakat yang putus sekolah. Pengelolaan dan sumber dana di negara berkembang. Yang pertama, di negara berkembang pengelolaannya dikelola oleh pemerintah, swasta, yayasan, swadaya masyarakat. Yang kedua, sedangkan sumber dananya berasal dari pemerintah, APBN, APBD, swasta atau pengusaha pendidikan, yayasan, swadaya masyarakat, donatur. Kegiatan penerapan teknologi pendidikan di negara berkembang dalam usaha. Yang pertama, meningkatkan mutu pembelajaran. Di negara berkembang diperlukan perubahan pola belajar dan perubahan karakteristik guru serta media pembelajaran yang lebih menunjang
pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, melatih guru. Diperlukan tenaga yang profesional agar mutu pendidikan dapat meningkat. Upaya yang dilakukan seperti memberikan pelatihan kepada guru dalam memberikan materi pelajaran baik dalam bentuk pembaharuan materi yang dapat diambil dari internet yang sebelumnya hanya menggunakan pedoman buku saja. Dan juga dibutuhkan media pembelajaran yang merangsang minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, memperluas jangkauan sekolah. Sekolah-sekolah berada di daerah tertentu membutuhkan perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang pada awalnya informasi didapatkan hanya dengan melalui surat kabar atau pemberitahuan di televisi. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya diadakan seminar atau penyuluhan untuk memanfaatkan teknologi elektronik agar bisa mendapatkan informasi yang lebih up to date. Yang keempat, pembelajaran pendidikan dasar dan buta huruf. Pendidikan dilakukan untuk memberantas buta huruf yang masih banyak dijumpai di negara berkembang. Hal ini dilakukan agar tercapai pendidikan yang merata di setiap warga. Dan dengan modal bisa membaca tersebut, mereka dapat memperoleh informasi yang lebih dari sebelumnya yang pada akhirnya bisa menggunakan teknologi. Yang kelima, kegiatan pendidikan orang dewasa dan pembangunan masyarakat. Tidak semua negara berkembang memiliki media yang sama dalam menunjang sistem pendidikan. Peranan dan kecenderungan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat dikatakan sebagai alternatif pemecahan berbagai masalah pendidikan. Suatu komisi yang dibentuk oleh AICT memutuskan teknologi pendidikan sebagai suatu bidang yang berkepentingan dengan kegiatan manusia yang secara sistematis mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasikan segala macam sumber belajar, termasuk pengelolaan. Aplikasi teknologi pendidikan dapat diamati dengan yang pertama, adanya sistem peralatan untuk menyajikan informasi. Yang kedua, terintegrasinya sistem peralatan tersebut sebagai suatu subsistem dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, dilaksanakannya salah satu kegiatan seperti perubahan fisik dan tempat belajar, hubungan guru dan murid yang tidak langsung, aktivitas anak didik yang relatif bebas dari kontrol guru, perubahan peranan dan kecakapan guru, jumlah, macam, dan komposisi biaya yang berbeda. 5 kecenderungan dari segi penggunaan, yaitu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua melatih atau menata guru, yang ketiga memperluas jangkauan sekolah, yang keempat pendidikan dasar dan buta huruf, yang kelima pendidikan orang dewasa dan pembangunan masyarakat. Proses pengembangan. Proses pengembangan dapat dianalisis ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, perencanaan merupakan proses permulaan sebelum adanya keputusan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pengembangan merupakan lanjutan perubahan peranan dan kecakapan guru dari perencanaan, di mana dalam pelaksanaan ini bertujuan untuk menjalankan apa-apa yang sebelumnya telah direncanakan. Yang ketiga, penilaian merupakan kegiatan mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan, apakah sudah maksimal atau sama sekali tidak berpengaruh terhadap suatu kegiatan. Kendala-kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dalam masalah negara berkembang ini sangat dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Dan juga kemampuan guru sangat terbatas, anggaran pendidikan sangat sedikit, dan angka putus sekolah sangat banyak. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu perbedaan pengelolaan teknologi pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, sumber belajar di negara maju. Penyampaian kuliah secara massal melalui pemancar adalah biasa dan tumbuh serta berkembang dengan baik. Siaran radio untuk pendidikan tinggi dan siaran televisi sebagai media pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar di negara berkembang. Memanfaatkan media televisi untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan antara yang memperoleh pendidikan di kota dan di desa. Televisi pendidikan sekolah ini berada langsung di bawah Menteri Pendidikan, sedangkan tenaga pengelolaannya ahli di bidang pedagogi. Perbedaan kendala penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan berkembang. Yang pertama, kendala di negara berkembang. Kendala yang dihadapi yaitu banyak orang yang buta huruf, rendahnya produktivitas, warga mendesaknya kebutuhan pendidikan itu sendiri, kekurangan baik sarana maupun jumlah guru, terlebih guru FANS berkualitas tinggi, dana yang diperlukan terbatas sekali sehingga untuk memperoleh guru yang baik sukar dicapai.
Tampaknya memanfaatkan media komunikasi merupakan alternatif pemecahan, namun tetap ada berbagai masalah yang timbul, yaitu masalah dana dan tenaga yang diperlukan. Dalam hubungan ini, bantuan internasional merupakan alternatif yang menjadi pilihan di mana dana yang besar sangat diperlukan. Yang kedua, di negara maju jika ada masalah yang timbul, mereka akan melakukan penelitian serta perbandingan negara masing-masing. Pesan yang disampaikan sendiri terhadap kekurangan dan kesalahan yang terjadi selalu diadakan perbaikan. Sumber dana penerapan teknologi pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, sumber dana pendidikan di negara maju. Penyampaian pembelajaran atau kuliah secara massal melalui pemancar adalah biasa dan berkembang dengan baik. Hampir semua sekolah di negara maju dilengkapi media pembelajaran elektronika dan fotografi. Untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di negara maju memang memerlukan dana yang tidak sedikit. Sumber dana yang didapat dalam meningkatkan mutu pendidikan ini merupakan anggaran belanja di negara masing-masing dan ditambah dengan dana-dana lainnya baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, sumber dana pendidikan di negara berkembang. Persoalan biaya bagi negara berkembang merupakan problem tersendiri yang seringkali bahkan merupakan faktor penuntut utama untuk dapat tidaknya diterapkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.